Selamat datang di video Digipedia tentang cara menghapus core dari virus ransomware. Dan ini adalah tutorial untuk memperbaiki virus ransomware tipe Stop DJVU. Yang pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah melakukan disabling terhadap auto turn on dari antivirusnya. Virus itu pinter, jadi dia itu masuk ke startup ya, dari task manager. Dia itu menduplikasi dirinya setiap kali komputer dinyalakan begitu. Nah, dan di sini itu tidak bisa di open file location untuk some instance ya. Nah, jadi harus di disable. Nah, di disable. Kemudian open file location, kalau tetap tidak bisa tidak apa-apa, nanti kita hapus manual gitu ya. Oke, yang kedua adalah dengan cara mematikan virusnya di dalam proses TeamViewer. Nah, di sini bisa kita lihat ada semacam proses yang dia itu aneh tulisannya. Dan lokasinya itu ada di app data, lokal, dan tulisan seperti ini. Kurang lebih seperti ini direktorinya, seperti ini ya. Nah, kadang-kadang dia itu ada di /local/roaming ya. Nah, ini saya buka dulu. Nah, virusnya ada di sini. Ada di sini juga. Nah, ada di situ ya, jadi ya. Oke, jadi ini virusnya, ini di disable dulu, di end task. Oke, di end task. Kemudian setelah itu kita akan menghapus virus lain yang mungkin ada gitu ya. Di sini ada Cortana, ini dihapus. Kemudian kita cari lagi. Biasanya itu virusnya menimbulkan load yang besar terhadap disk ya, karena dia melakukan proses enkripsi, tetapi loadnya itu kadang-kadang di proses awal doang gitu. Kalau sudah lama terinfeksinya, maka loadnya tuh hampir nol. Tujuannya dia tuh agar menginfeksi terus dan memberikan akses ke hacker gitu. Oke, nah ini adalah dua proses yang bisa teman-teman lakukan. Ada juga ini yang ORxDS ini bisa juga dihapus. Kalau tidak yakin, silakan cek apakah ORxDS-nya ini ada di sebuah program file. Nah, akan saya kasih tahu perbedaannya antara proses virus dengan aplikasi biasa. Kalau proses virus ya, dia itu bersemayam di lokasi seperti ini. Dan kalau aplikasinya dibuka, itu kebanyakan tidak terbuka apapun, jendela apapun tuh tidak terbuka. Oke, nah ini ORxDS ini saya hapus dulu. Saya end task. Nah, bisa juga masuk di sini di details, kemudian end process tree nanti. Oke, itu adalah salah satu cirinya ya. Kalau itu bukan kalau itu bukan virus, maka dia itu prosesnya terletak di sebuah program file. Misalnya Microsoft Edge ini kan bukan virus. Nah, kalau di open file location, maka akan ada di program file Microsoft Edge ini ya. Nah, kenapa virus tidak bisa masuk ke program files? Karena dia tidak memiliki permission untuk menginfeksi program files begitu. Oke. Nah, ini dua prosesnya yang harus dilakukan di awal-awal. Oke, mari kita lanjutkan mengidentifikasi virus yang sangat-sangat pintar ini. Yang ketiga, cara menghapus virusnya adalah masuk ke dalam C Windows System 32 drivers/etc ya. Nah, virus itu pintar, jadi dia tuh mengblokir situs-situs antivirus. Jadi kita itu tidak bisa mendownload antivirus dan membeli antivirus ya. Kita dipaksa untuk membeli atau mengunduh antivirus bajakan. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya kita harus menghapus blokiran-blokiran dari antivirus ini dengan cara klik host, kemudian di copy ya, kemudian di paste, kemudian di continue. Nah, ini adalah host yang akan kita edit. Ya, ini diedit. Di continue lagi. Ini yang asli di delete.
gitu ya. Nah, ini kita rename, kemudian kita jadikan host lagi, gitu. Oke. Nah, ini udah jadi host yang kita kasih akses untuk diedit, begitu ya. Nah, jadi virus ransomware itu pinter banget ya, sekali lagi. Dia itu memblokir antivirus yang terkenal seperti Avira, kemudian Avast, FireEye.com ya, Kelama, K7 Computing. Nah, ini dihapus semua ini. Dihapus, kemudian disimpan. Nah, kadang-kadang hostnya itu minta di save lagi. Oke, enggak apa-apa. Kita klik all files, kemudian kita klik real gitu ya. Oke, kita save. Sebentar, jangan diklik yes tadi. Diklik save, kemudian klik no. Nah, berhubung ini tidak bisa diedit, tidak bisa disimpan ya, kita cek dulu proses konfigurasinya di dalam ini show hidden file ini. Nah, kita klik settings ya. Nah, kita kemudian cari hide protected Windows. Nah, ini hide protected operating system files. Ini kita coba klik dihapus checklistnya, kemudian di apply, kemudian di OK. Kita coba save lagi hostnya. Kita cari cara ya, di save. Oke, ini tidak bisa, jadi kita harus mengubah permisinya dulu. Nah, kita mengubah permisinya dulu di hostnya tadi. Ini etc ini, kemudian kita ganti permissionnya. Nah, ini kan ada administrator nih. Kita edit dulu. Karena nggak bisa, harus klik advance, kemudian klik change, kemudian find now, cari everyone ya. Nah, everyone, klik OK, replace owner, klik OK. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah bisa ya, sudah bisa. Klik allow, kemudian klik allow ini juga, klik apply, klik OK, klik OK, klik OK. Oke, mari kita edit lagi ya hostnya. Kita edit lagi, open with dengan notepad, klik OK. Nah, ini dihapus, kita simpan. Nah, sekarang udah berhasil kita simpan. Untuk memastikan kita coba lagi. Nah, kosong ya. Oke, kosong berarti kita akan bisa mengakses antivirus lagi. Tadi kan nggak bisa, Avira.com-nya kan nggak bisa, sekarang bisa sekarang. Nah, sekarang udah bisa kebuka Aviranya, tadi nggak bisa. Oke, itu adalah cara ketiga untuk menghapus trace dari virus. Yang keempat adalah dengan mengembalikan fungsi dari antivirus Windows-nya. Nah, virus ini pinter. Virus ini mengexclude atau menginjeksi antivirus dari Windows. Tujuannya apa diinjeksi? Tujuannya agar virus ini nggak dikenali oleh sistem karena udah di-exclude. Pinter kan dia? Nah, kita hidupkan dulu antivirusnya. Kita hidupkan antivirus. Nah, memang sebenarnya antivirus itu sudah cukup, bawaan Windows itu sudah cukup. Cuma ada kelemahannya, dia tuh rentan diinjek oleh virus, begitu. Nah, antivirus Windows itu rentan diinjek oleh virus ransomware kalau tidak pernah diupdate. Nah, kita masuk ke Virus and Threat Protection, kemudian klik Turn On, ya. Kalau nggak bisa, kita coba lagi. Kita turn on. Oke. Nah, kita masuk ke exclusion ya. Nah, jadi virus ini pinter, dia itu mengexclude
proses virusnya sendiri. Begini. Nah, jadi virusnya itu sedang berterbangan di C. Ini dihapus dulu, di remove. Program data di remove. Kemudian Microsoft System Data di remove. Runtime Broker di remove. Ini di remove semua ini. Dan kebanyakan memang virusnya itu ada di local/temp ini, temporary files. Ini di remove semua sampai habis. Nah, ini charmap, ini virus ini. Beberapa nggak bisa dihapus mungkin. Charmap. Kita cari apakah sedang berjalan charmapnya. Oke, ternyata charmap tidak berjalan, nggak apa-apa. Nanti kita disable lagi. Ini beberapa nggak bisa disable ini. Ini remove. Ini remove. Sistem 32 ini remove. Oke, tersisa 4 ya. Nggak apa-apa. Ini sementara nggak apa-apa, ditinggalkan dulu. Kita lakukan scan ulang virusnya ya. Antivirusnya kita lakukan scan ulang sekaligus mengupdate. Karena ini updateannya ini versi 2002 bulan. Oh ya, ini sudah terupdate sih. Cuma memang virusnya ini pinter banget. Jadi pastikan Anda membeli antivirus yang premium ya, berbayar, bukan bajakan dari kami. Kenapa harus asli? Karena kalau berbajakan, dibajak atau crack ya, itu tidak bisa mengupdate kebanyakan dan database-nya itu tidak terbaru. Nah, percuma dong antivirus nggak dikasih database terbaru, jadi dia nggak bisa membaca virus-virus keluaran terbaru. Begitu kan logiknya ya. Oke, jadi itu keempat langkah penting untuk melakukan penghapusan virus ransomware. Oke, mari kita lanjutkan ke langkah kelima ya. Langkah kelima adalah menghapus virus aplikasi virus di program data, tepatnya di si startup ya. Nah, program data ini lokasinya ada di C, tetapi nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena emang diproteksi oleh Windows. Jadi kita harus show hidden files. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Sebentar, ini agak lemot karena lagi scanning ya ini ya. Ya, tempatnya di show hidden files. Langsung aja ketik show hidden. Nah, ini nanti kelihatan, diklik aja. Kemudian klik show settings ya. Kemudian ini show hidden files, folders and drives. Kemudian kalau bisa sih ini dihapus aja. Kenapa? Karena agar filenya itu kelihatan, virus ekstensinya itu kelihatan. Nah, sekarang kelihatan kan ada .rdjv ini kan. Nah, oke, mari kita masuk ke C, kemudian masuk ke program data, kemudian masuk ke sebentar. Nah, ini virusnya ada di sini, tapi udah terhapus oleh antivirus tadi. Nah, ini virus-virusnya ini biasanya masuk ke sini-sini, tulisan-tulisan random ini. Nah, tapi sekarang biarkan aja, nanti antivirusnya yang melakukan scanning ya. Oke. Oke, mari kita masuk ke Microsoft, kemudian Windows, kemudian masuk ke start menu ya, kemudian masuk ke programs, kemudian masuk ke startup. Nah, jika ada virus di sini, biasanya .exe itu hapus saja, dengan syarat prosesnya itu sudah dihapus di langkah pertama, yaitu di details sama yang di startup. Nah, berhubung ini sudah nggak ada, berarti udah nggak perlu dihapus, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari key dari filenya ya. Kita cari saja file yang ukurannya itu sedikit kecil, seperti ini misalnya, docx ukuran 32 KB. Kita buka dengan Notepad Plus atau Notepad biasa. Kita buka. Nah, nanti akan keluar karakter-karakter random seperti ini. Kalau Cina itu nggak bisa dibaca, kita cari yang karakternya tuh ASCII. Sebentar, kita baca. Oke. Nah, ini baru bisa dibaca ya. Oke, mari kita pelajari virus bagaimana virus ini menginfeksi file Anda. Kita klik word wrap biar kelihatan. Nah, di bagian paling akhir itu ada kode dari enkripsinya. Nah,
Jika kode ini berakhiran dengan 1T ya, 1T ini sebelum variabel ini, angka ini, kan di sini ada semacam huruf nih. Nah, jika berakhiran dengan 1T, maka key dari file ransomware Anda adalah offline. Kalau offline apa artinya? Kalau offline artinya file Anda bisa didekrip dengan dekriptor universal seperti MC-Soft. Namun kebanyakan virus ransomware yang terbaru, stop DJView terbaru itu online semua, hampir semuanya. Nah, kalau sudah S0S ini artinya online. Karena bukan 1T. Nah, berbeda kalau ini misalnya 1T gitu ya, ini ya, 1T. Nah, ini berarti offline key begitu ya. Nah, jadi ini online, kalau online berarti harus dikerjakan dengan bantuan kami, yaitu dari fixransomware.com. Oke, itu cara mempelajari virus. Oke, langkah ke-6 adalah menghapus sampah-sampah virus yang ada di folder temporary. Caranya adalah dengan menekan Windows plus R, Windows dengan R ya. Nah, kita tekan persen, kemudian kita ketik temp, kemudian persen lagi, kemudian kita klik OK. Nah, ini virus-virusnya berkeliaran semua di sini. Ini bahaya banget ini. Ini nanti dia bisa memproduksi dirinya sendiri nanti. Nah, ini ada data-data dari korban. Biasanya itu dia mengumpulkan password dari Chrome, dari banking, itu semua di sini. Jadi pokoknya kalau terkena ransomware itu langsung saja segera hubungi wikipediasolution.com atau fixransomware.com. Nah, ini banyak banget ini data-data yang berbahaya ya. Oke. Nah, yang folder yang ada di tab ini kita hapus semua. Ini agak lemot ini karena lagi scanning ya. Oke, kita hapus dulu. Select all atau Ctrl E aja. Select all. Kemudian kita tekan delete. Oke, kita asumsikan ini sudah selesai ya delete-nya. Kita klik continue. Berarti ini sudah di-delete. Oke, jadi itu langkah-langkah penting dari penghilangan virus atau core dari virus agar tidak menginfeksi lagi dan tidak menginfeksi lebih banyak PC yang ada di jaringan Anda atau flash disk Anda. Jika ransomware itu sudah hilang, itu bisa dilihat dari tanda-tanda seperti ini. SSD-nya itu tidak lagi full load. Kalau full load itu berarti mendekati 100%. Artinya itu virusnya sedang mengencrypt data-data penting gitu dan mengencrypt ulang sampai benar-benar tidak bisa dibuka. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa visit fixransomware.com untuk mendapatkan tips-tips tambahan tentang cara memproteksi PC Anda atau jaringan flash server Anda dari virus-virus malware atau ransomware. Thank you.